Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan dan kekejian diri kami sendiri. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasul atau utusannya. Selanjutnya tak lupa juga kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat, serta limpahkan juga salam atas mereka. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini yaitu mentauladani sifat sahabat Nabi. Gitu ya. Kultum ini sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk pemirsa semuanya. Nah, apa itu sahabat Nabi? Jadi sahabat Nabi ini didefinisikan sebagai orang yang tahu atau bertemu langsung dengan Nabi SAW, kemudian turut membantu perjuangannya dan mengamalkan ajarannya, bahkan meninggal dalam Islam. Sahabat Nabi ini merupakan orang-orang mulia yang sukses secara kehidupan di dunia dan di akhirat, serta sangat layak sekali dijadikan untuk tauladan atau contoh dalam beramal soleh. Mereka ini orang-orang yang tidak memiliki gelar akademik, namun telah mencapai apa yang telah diinginkan oleh orang-orang yang bergelar akademik saat ini. Di antaranya memiliki ilmu, kecerdasan yang tinggi, kekayaan, harta, pendapatan yang besar, pasangan dan keturunan yang baik, nama yang harum dikenang, serta kehormatan yang mulia. Serta mereka juga memiliki satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang di zaman sekarang, yaitu bahkan ada di antara mereka yang mendapat jaminan masuk surga seperti itu. Para sahabat ini, mereka ini juga sama-sama manusia biasa seperti kita. Namun apa rahasia sehingga mereka dapat mencapai derajat kesuksesan yang tinggi tersebut? Apa ciri khas kepribadian dari para sahabat yang mulia ini sehingga mereka mencapai kesuksesan dunia dan akhirat? Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca dan beberapa sumber dari ceramah ustadz yang lain, ada 3 poin besar dari karakter atau ciri sahabat Rasulullah SAW ini yang membuat mereka luar biasa dalam beribadah, dalam beramal soleh, yang membuat mereka gagah perkasa mencari mati syahid dalam peperangan dan menegakkan kalimat Islam di dalam diri dan keluarga dan juga dalam lingkungan kehidupan mereka. Yang pertama yaitu 1, keyakinan yang luar biasa tentang kebenaran agama Islam. Benarnya Allah itu ada dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah, dan meyakini ajaran yang dibawanya itu adalah dari Allah, di mana ajaran ini
menghapuskan ajaran dari nabi-nabi atau rasul-rasul pada zaman sebelumnya, sehingga ajaran inilah yang paling benar saat ini dan hingga akhir zaman. Paling benar artinya ialah paling baik isinya, paling baik perintahnya, petunjuknya, halal haramnya paling baik, dan tidak ada lagi yang lebih baik daripada Islam. Dan agama yang diterima Allah hanya al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada yang lain. Tuhan yang satu hanya Allah. Tuhan yang mengatur, mengawasi, mematikan dan menghidupkan, baik di langit maupun yang di bumi, baik yang kita lihat ataupun yang tidak dapat kita lihat. Maka sudah selayaknya lah kita hanya takut, hanya bergantung, hanya berharap, hanya memohon, berdoa kepada Allah, dan tidak ada yang lain. Para sahabat ini juga mengimani bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sehingga mereka berlomba-lomba untuk meniru atau mentauladani apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka, para sahabat ini, memiliki dasar, memiliki dalil, dan apa yang dijauhi juga memiliki dasar, memiliki dalil yang jelas. Apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan para sahabat ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang ditinggalkan juga merupakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya mereka sangat bangga dengan agama Islam ini. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu keseriusan para sahabat dalam mengejar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya sholat berjamaah yang pahalanya itu berlipat ganda seperti itu. Nah, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkannya, untuk mengejarnya. Saking yakinnya dengan janji Allah ini tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, sampai-sampai ada sahabat yang salah satu sahabat yang tidak dapat berjalan, tidak bisa jalan, kemudian ditopang oleh sahabat yang lainnya agar dapat sholat berjamaah di masjid. Apa yang memotivasi mereka mampu berbuat seperti itu tidak lain karena mereka yakin dan dengan serius, dengan sepenuh hati mengejar janji Allah. Kemudian contoh lainnya, janji Allah tentang keutamaan bersedekah dalam membelanjakan harta. Para sahabat ini berinfak, besarnya tidak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau menggunakan nilai sekarang mungkin nilainya mencapai miliaran rupiah seperti itu. Nah, ini ada suatu kisah berinfak di jalan Allah tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab gitu ya. Nah, pada suatu ketika Abu Bakar ini ingin mengungguli Umar bin Khattab ini ingin mengungguli Abu Bakar dalam berinfak pada suatu kondisi peperangan gitu ya. Biasanya kalau perang para sahabat dikumpulkan untuk berlomba-lomba berinfak. Nah, Umar menginfakkan setengah dari harta yang dimilikinya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Kemudian Umar menjawab, "Sama banyaknya dengan apa yang aku infakkan ini, ya Rasulullah." Nah, artinya Umar menginfakkan setengah dari harta yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya ada Abu Bakar datang menyerahkan hartanya untuk berinfak. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Cukup Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk mereka." Artinya Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya untuk modal peperangan di jalan Allah. Nah, para sahabat ini gelisah jika hartanya itu masih ada ketika
kebutuhan dasar rumah tangganya sudah tercukupi gitu ya. Dalam mengejar janji Allah ini atau dalam beribadah itu harus dipaksakan. Kenapa? Karena syaitan akan selalu memberikan godaan untuk menghambat atau menghalangi keimanan seseorang. Sehingga jangan lewatkan ketika ada peluang untuk beribadah. Nah, karena kadang peluang itu tidak akan terulang kembali seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, keseriusan mereka para sahabat dalam menjauhi apalagi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin ada ancaman dari Allah di situ. Nah, dosa itu ibarat segelas racun. Jika diminum, baik itu dalam kondisi tahu bahwa itu racun ataupun tidak tahu bahwa itu adalah racun, maka itu sama-sama tetap berbahaya bagi tubuh. Nah, para sahabat ini sangat hati-hati dengan dosa gitu ya. Karena mulut, mata, telinga, hati dan anggota tubuh lainnya akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak, akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang dilakukan. Nah, dalam suatu kitab sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia ialah pada zamanku, pada generasiku. Kemudian zaman berikutnya, kemudian pada zaman berikutnya. Lalu akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpah dan sumpahnya mendahului persaksian. Kemudian dijelaskan ada hadis lain yang serupa juga mirip dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sebaik-baik manusia? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu kurun yang waktu aku hidup saat ini, kemudian kurun waktu berikutnya, dan kurun waktu berikutnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi keutamaan dari para sahabat ini. Ada 3 poin penting yang mungkin bisa kita tauladani. Yang pertama, keyakinan yang kuat tentang kebenaran ajaran Islam. Yang kedua, keseriusan dalam mengejar janji Allah. Kemudian yang ketiga, keseriusan juga dalam menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Baik, mungkin sekian uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.